juga untuk membedah strategi bank syariah untuk meracik produk-produk baru demi menggait tambahan nasabah. Langsung saja kami akan diskusikan bersama dengan Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI Anton Sukarna yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Anton, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Nike. Baik, Sehat. Pak Anton, harus kita apresiasi memang aset keuangan syariah dan juga market share syariah ini sudah meningkat secara signifikan begitu. Tapi Anda sendiri menilai seperti apa keragaman produk-produk perbankan syariah kita di industri saat ini? Baik, terima kasih Mbak Nike. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang ada di perbankan syariah saat ini, maka kita harus akui setidaknya ada beberapa faktor yang harus kita consider. Yang pertama adalah tentu saja kita lihat adalah kelengkapan produk. Ya, kalau kita berbandingkan misalnya antara produk syariah dengan produk bank secara umum, itu masih ada beberapa ruang untuk kita kemudian improve. Ya. Sebagai salah satu contoh misalnya adalah terkait dengan kita baru kemarin launching ya, yang tabungan RDN online, gitu kan? Itu kan sesuatu yang sudah lama di bank konven, tapi kemudian baru ada di kita. Nah, ruang ini adalah beberapa hal yang bisa kita terus tingkatkan. Yang kedua tentu saja adalah kaitannya dengan unique selling proposition yang memang ada khusus di syariah. Nah, produk-produk ini juga harus kita kembangkan. Sebagai salah satu contoh misalnya produk-produk yang berbasis emas misalnya. Itulah bagian dari produk yang bisa kita terus expand karena tidak ada di bank konvensional. Atau produk-produk yang berkaitan langsung dengan urusan spiritual. Contoh misalnya haji, umroh, jiswab dan seterusnya. Itu bagian juga yang kita bisa perluas. Nah, yang ketiga adalah produk-produk yang memang berkaitan dengan preferensi customer yang kaitannya juga dengan nilai syariah. Contohnya apa? Misalnya ekosistem syariah di sekolah yang memang khusus sekolah-sekolah Islam misalnya kan, di masjid, kemudian dan seterusnya. Jadi ini menurut saya ruangnya besar. Tapi ada hal lain lagi yang harus kita consider terkait syariah adalah kaitannya dengan kemampuan dia untuk bisa setara di level servisnya. Jadi bukannya produknya juga tapi servisnya. Contoh misalnya apa? Berapa banyak sekarang misalnya ATM perbankan syariah yang ada di industri kan? Itu kan juga masih jauh. Nah, kita juga punya ruang untuk kemudian improve ini. Yang kedua apalagi? Kembali tadi tuh, misalnya layanan kita untuk di digital. Berapa banyak digital sudah kita isi di market. Nah, menurut saya ini ruangnya sangat luas untuk kita kembangkan. Jadi kami ya, terutama di Bank Syariah Indonesia, rasanya optimis dengan bahwa perkembangan kita itu ruang improve-nya masih luar biasa jauh. Baik. Mungkin itu Mbak Anike. Baik, tapi apa yang menurut Bapak menjadi kendala utama industri perbankan syariah ini belum juga mengembangkan produk-produk yang lebih bervariasi? Saya kira tidak ada ya halangan yang signifikan terkait itu. Ini kan tinggal masalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong produk ini ke market. Karena kembali kalau kita bicara produk keuangan gitu ya, rasanya segala produk juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana kemudian kita dari sisi industri yang memberikan supply yang harus kemudian terus mendorong itu. Nah, di BSI kita sekarang rasanya sudah hampir semua yang terkait dengan segmen-segmen produk yang harus kita isi sudah mulai. Yang terakhir tadi itu, yang segmen saham yang untuk investasi itu sudah kita isi juga sehingga insya Allah rasanya tinggal kemudian bagaimana kita mendorong ini lebih kuat lagi di market. Dan saya yakin itu bisa karena apa? BSI ini adalah salah satu bank dengan jumlah jaringan cabang kelima terbesar di Indonesia. Ya rasanya saya optimis bahwa kita bisa kembangkan ini. Yang kedua, kemampuan digital ini juga mendorong kapasitas dan kapabilitas perbankan syariah untuk juga bisa lebih mengcover luasan geografis yang jauh lebih tidak terbatas lagi. Termasuk layanan kita untuk kita dorong tahun ini terkait dengan laku pandai. Jadi kita punya kapabilitas baru di situ, kita punya kemampuan teknologi juga di situ, dan insya Allah menurut saya inilah bagian yang penting yang bisa kita dorong ke masyarakat. Sehingga insya Allah rasanya sih ya kalau dari sisi varian produk gitu ya, kemudian cakupan layanan, tinggal maunya kita aja untuk mendorong ini lebih luas lagi. Rasanya sih saya optimis ya, itu bisa kita segera kita dorong lebih cepat lagi. Baik, bagaimana dengan sosialisasi? Apakah sosialisasi ini menjadi kendala juga mungkin untuk bisa menyampaikan kepada nasabah akan adanya produk-produk baru? Nah, ini menarik ya. Jadi kita lakukan semacam survei di lapangan terkait dengan seberapa kuat brand kita. Jadi kita tidak bicara khusus literasi, itu literasi biasanya teman-teman OJK yang melakukan penilaian. Kita mengukur brand kita di mana di market. Kita coba tapping di beberapa kota, memang jauh gapnya antara pengetahuan orang tentang brand di bank, terutama yang 4 terbesar ya di Indonesia dengan kita. Dan ini menunjukkan bahwa buat kita sebenarnya memang tadi itu, kita harus terus mendorong ini ke masyarakat. Nah, tinggal bagaimana dan caranya seperti apa.
Kita sudah banyak lakukan, kita bekerja sama dengan banyak stakeholder di situ, baik itu dari otoritas, kemudian juga dari lembaga-lembaga masyarakat, yang related to syariah maupun yang umum, termasuk juga dengan kita sekarang mendorong bagaimana brand kita secara umum itu bisa diterima sebagai brand yang diketahui masyarakat secara luas. Jadi kita dorong dari sisi branding. Tahun ini kita insya Allah akan lakukan cukup banyak program untuk itu, nah mudah-mudahan orang kemudian akan melihat BSI itu tampil tidak hanya sebagai bank syariah, tapi sebagai sebuah bank, entity bank yang memang mereka bisa percaya secara keseluruhan gitu. Baik. Saya kira mungkin itu. Bapak sendiri menilai seperti apa industri perbankan syariah ini sudah memanfaatkan digitalisasi? Apakah sudah cukup optimal atau sebenarnya masih bisa lagi dimaksimalkan? Menurut saya ruang kita untuk maksimalnya masih sangat jauh terbuka ya. Karena apa? Sebagai contoh misalnya kita di Bank Syariah Indonesia saja dari sekian banyak ya customer kita itu yang menggunakan misalnya mobile banking kita masih relatif tidak terlalu banyak. Even tidak sampai setengahnya dari total sekitar 19 juta customer kita, tidak sampai 8 juta tuh yang menjadi pengguna aktif dari BSI Mobile kita. Ini karena apa? Karena kembali ya itu adalah kaitannya dengan kemampuan kita untuk terus mendorong ini kepada masyarakat sehingga nanti insya Allah dengan tadi itu branding yang lebih kuat, kemudian dengan penetrasi kita di market yang lebih kuat, itu akan jauh lebih bisa kita maksimalkan. Jadi ruang untuk itu masih sangat-sangat terbuka. Baik, dan Bapak menilai juga seperti apa produk-produk retail banking dari perbankan syariah yang populer saat ini? Apakah ini juga sudah mulai bisa diterima masyarakat? Kalau diterimanya insya Allah saya lihat bagus ya, karena pertumbuhan kita dari sisi misalnya funding juga meningkat cukup signifikan, dari lending juga meningkat signifikan. Nah, kalau kita bagi ya produk perbankan syariah dalam taruhlah misalnya 3 kategori gitu ya. Pertama dari sisi produk-produk funding ya. Itu relatif pertumbuhannya cukup baik. Sebagai contoh misalnya kami di Bank Syariah itu penambahan jumlah customer baru kita setiap bulan itu rata-rata di angka sekitar 200 sampai 240 ribu setiap bulan. Makanya kemudian setiap tahun kita akan targetkan di atas 3 juta pertumbuhan customer kita, 2 juta sampai 3 juta. Nah yang kedua dari sisi, nah kalau untuk yang tadi yang produk-produk funding ya, yang paling populer tentu saya tabungan. Nah kita juga punya beberapa varian tabungan yang kita bisa kembangkan lagi untuk meraup market yang lebih luas lagi. Yang kedua kalau kita lihat dari sisi pembiayaan juga sangat tinggi, terutama yang retail consumer. Karena apa? Kembali, kalau kita lihat dari sisi market perbankan syariah, memang yang paling punya kekuatan daya dorong yang kuat dari sisi demand-nya adalah perorangan. Karena mereka merasa bahwa ketika dia beli produk-produk syariah itu relate to kepercayaan mereka, value yang mereka anut. Sehingga kemudian dorongan ke permintaan untuk produk-produk consumer retail ini sangat tinggi. Yang ketiga, tadi itu kita coba dorong juga untuk produk-produk yang lebih kuat lagi di investment. Nah, kalau kita lihat produk apa yang paling ramai di investment, Pak? Misalnya, sukuk. Sukuk itu sesuatu permintaannya kalau kita lihat setiap tahun itu kan meningkat sangat luar biasa ya Mbak Anneke ya. Nah, kita juga isi ruang ini. BSI adalah salah satu mitra distribusi terbesar Kementerian Keuangan untuk penjualan sukuk kita. Bahkan kita pun menjual sukuk-sukuk kaitan dengan sukuk sekunder. Jadi permintaan selalu ada setiap hari itu, walaupun sukuknya kan berjadwal ya. Tapi permintaan ada kita buatkan kita detailisasi dari sukuk yang kita beli secara bulk kemudian kita jual ke customer kita. Itu juga menarik, luar biasa. Reksadana menunjukkan pertumbuhan yang juga baik. Nah yang ketiga kita sekarang sudah main ke level yang lebih tinggi lagi investasi itu saham dengan kita buka RDR online. Nah, mudah-mudahan semua ruang dari mulai tadi dana pihak ketiga, pembiayaan, kemudian juga jasa lain investasi itu semuanya kita bisa penuhi. Sehingga insya Allah apapun kebutuhannya masyarakat terkait perbankan, produk perbankan, maka di Bank Syariah sekarang sudah tersedia.